Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kurang semangat nih. Kurang kok loyo iya, ini. Loyo kayak ada sekali yang lagi kurang lah ya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah. Ini baru luar biasa. Baru nih, luar Mas. biasa. Soalnya semangat ini Mas, yang bapak-bapaknya udah dikasih kopi, Kopi, udah dikasih rokok, gorengan juga. Mungkin itu yang buat mereka semangat. Ya. Apalagi malam ini kita udah kedatangan ibu-ibu sosial media, ibu Sen kiri Facebook, belok kanan. Sen kiri belok kanan. Ibu-ibu apa ya? Ibu sosialita ya. Sosialita. Kalau bahasa sekarang itu ras yang ini, ras terkuat di bumi. Ras Kan? kuat bumi, anti gedor ya Mas ya. Iya. Mungkin kita perkenalan dulu nih ya. Iya. Dari siapa? Oh ya, Deng. Oh ya, Mukodima ya, maklum. Namanya manusia kadang suka lupa, Mas. Mungkin kita mau kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama bi nikmatil iman wal Islam wa nusolli wa nusallimu ala ghairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat yang mulia Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah karena Allah telah memberikan kita kesempatan satu kali lagi untuk menghadiri majelis yang sangat luar biasa ini, majelis ilmu yang insya Allah ridho akan acara kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tidak henti-hentinya kita hanturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai role model kita, uswatun hasanah, yang satu-satunya contoh terbaik adalah beliau. Jadi insya Allah kita dapat bertemu dengan beliau di jannahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan kayaknya malam ini banyak juga nih Mas yang belum kenal sama kita ya. Oh ya. Mungkin kita kenalan dulu ya. Kenalan dulu biar kita terkenal juga. Ya, biar banyak followernya gitu. Iya. Biar kita sering mungkin perkenalkan, nama saya Ramadan Kurnia, saya biasa dipanggil Rama Dan Kurnia. Enggak, sorry sedikit ngelak, sengaja itu biar agak seru aja. Perkenalkan, nama saya Ramadan Kurnia, saya biasa dipanggil Rama. Mungkin malam ini apa ya, banyak juga belum kenal, ada juga yang sudah kenal. Mungkin yang udah lama kenal dengan saya, insya Allah malam ini apa ya, tali silaturahim kita semakin erat lagi, pertemanan kita semakin erat lagi. Dan buat teman-teman yang belum kenal saya, itu malam ini adalah awal mula pertama kali kita untuk merajut tali silaturahim kita tadi. Karena teman-teman semakin banyak kita teman, itu maka semakin banyak juga link kita untuk minjem duit ya Mas. benar itu. Iya. Uslub ini. Uslub. Kalau BU aja Mas. Kalau nggak BU. Kalau nggak BU kita yang dipinjemin. Kita dipinjemin. Tapi Itu kita yang di berat. BU terus. Tapi seperti biasa, saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh saudara saya. Mungkin beliau bisa perkenalkan dirinya sendiri. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan nama saya Nanda Prayoga, biasa dipanggil Nanda. Alhamdulillah benar-benar senang banget malam ini kita bisa kumpul di majelis yang mulia ini. Allah kasih keriduan kita untuk bareng-bareng nanti menyimak materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Mudah-mudahan berjalan lancar ya sampai akhir. Amin. Ini kayaknya kita bakar dulu semangatnya nih. Oke. Kayaknya tadi di belakang antum ada ini, ada yel-yel deh kayaknya, yel-yel. Waduh, ini main tembak aja Ya, ini. Kalau nggak saya tembak, saya ditembak, saya malas mikir Mas soalnya. Oke. Jadi biar antum aja yang mikir. Oke. Kira-kira mana Mas? Kalau saya yang bilang- bagus tapi jangan bercanda. Oke, Kita oke. nih serius soalnya. Kalau saya bilang generasi Islam, jawabnya apa, Mas? Ya apalah, nggak tahu lah saya ya. Generasi Islam apa? Ya Mas? Bingung. Oke. Serius ya? Kalau saya bilang generasi Islam, kita jawabnya cerdas, tangguh dan profesional. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak dulu? kira-kira? Coba kita tes dulu Kita pertama tes ya dulu. pelannya. Generasi Islam. Sekali lagi yang semangat ya. Generasi Islam. Cerdas, tangguh dan profesional. Oke. Takbir. Allahu Akbar. Ini baru luar Masya Allah. biasa. Ini pada malam hari ini udah ada yang tahu belum? Temanya kita apa pada malam hari ini? Belum. Coba Belum ada yang tahu? ditampilin Mas, saya juga lupa soalnya. Waduh. Tuh, ada yang jawab tuh. Nih, siapa Mas Koko ini? Bukan saya. Mengapa harus Islam? Mengapa harus Islam? Why Kenapa is kira-kira? Islam ya? Kenapa Why is kira-kira Islam? teman-teman? Kenapa harus Islam? Nggak, sebenarnya kita tanya dulu, ini Islam semua nggak? Ya benar Islam. Silakan Berarti di masjid Anda ini. ada di kajian yang benar ya. Oke. Kenapa teman-teman kok Islam? Kenapa nggak agama lain aja?
Iya. Kan banyak tuh platform lain, agama A, B, C, D. Kenapa kok milihnya Islam? Kenapa ayo? Wah, Islam rahmatan lil alamin. Oh. Tahu dari mana, Mas? Tahu dari mana tuh? Tapi sebelumnya jangan lempar pertanyaan ke orang lain apa dulu. Kita tanya dulu dia nih. Kenapa harus Islam? Oh, ini main tembak juga nih. Ya, Saya harus jelas sengaja nih. nanya karena saya nggak tahu, Mas. Waduh. Kalau Kenapa saya harus ditanya kenapa Islam, mungkin karena mama bapak saya Islam aja, Mas. Kalau nggak Islam, mama Mungkin bapaknya. nama saya bukan Ramadan Kurnia, Apa tuh? tapi Yohanes Kurniawan. Waduh. Nah, Agak ini ngeri nanya-nanya juga. terus Pak. Kalau antum kenapa kok Islam? Karena Islam agama yang paling benar. Oh, tahu dari mana? Tahu dari Quran. Oh, kok percaya sama Quran? Karena datangnya dari Allah. Loh, kok tahu Allah? Karena dari Quran. Aduh, Muter-muter. muter-muter pusing kita ya. Pusing, aduh. Jadi kita pusing, ibu-ibu pusing, teman-teman pusing. Yang penting kita Ya, ketawa. bisa ketawa. Nanti kita bisa senang-senang aja malam ini. Oke. Jadi biarkanlah pemateri lah yang Iya. menjelaskannya. Biarkanlah orang yang lebih berkapabilitas dari kita yang Ya, menjelaskan. kalau kita ngejelasin bukannya jelas, tambah Tambah pusing. pening. Kita Oke. juga pusing. Mungkin sebelum itu ya teman-teman, agar Allah lebih meridhoi lagi acara kita, marilah kita buka dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Kepada ikhwan fillah kita, Mas Koko Sayalendra, waktu dan tempat kami persilahkan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sepertinya sudah terbakar semangatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kebaikan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah malam hari ini dalam keadaan sehat. Yang cowok-cowok alhamdulillah masih gagah-gagah, masih ganteng-ganteng. Yang cewek-cewek juga alhamdulillah cantik-cantik dan masih disayang sama suami kalau yang sudah nikah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini teman-teman bisa menambah daya dorong bagi teman-teman yang lain yang ingin hijrah. Karena kumpul-kumpul itu suatu keberkahan jika diniatkan karena Allah. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat kebaikan oleh Allah dan menjadi amal pemberat timbangan kita kelak di yaumil mizan. Amin. Kemudian salam dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswatun hasanah kita, sebaik-baik contoh adalah beliau. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Arif tadi yang luar biasa, motivasinya sangat mengharukan. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan mudah-mudahan bisa menjadi bahan renang buat teman-teman di generasi Islam dan kedepannya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi insyaallah. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya langsung saja kepada inti daripada inti yang sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh yang senior-senior saya begitu. Tanpa mengurangi rasa hormat, Al-Fakir ingin memperkenalkan diri, sudah diketahui di sini nama saya Koko Sayalendra. Dan tidak perlu ditanya kenapa namanya ini, karena ini pemberian orang tua gitu ya. Dan malam hari ini kita akan membahas teman-teman, mengapa kita harus Islam? Why should Islam? Saya tadi ditanya ya, apakah semuanya Islam? Yakin? Yakin. Kapan masuk Islamnya? Kapan? Kalau yang sudah nikah mungkin pas syahadatnya masuk pas nikah gitu ya. Oke. Kenapa kita harus mempertanyakan lagi pertanyaan yang sebenarnya itu sudah jadi bagian dari hidup kita? Benar nggak teman-teman? Islam itu sudah bagian dari diri kita bahkan sebelum kita meminta. Begitu ibu kita melahirkan kita, kemudian maaf ada jin di dalamnya mungkin. Saya lanjut ya. Kenapa kita harus mempertanyakan kembali keislaman kita? Karena Islam itu sesuatu yang spesial, identik dengan perubahan. Ketika seseorang terinstal Islam maka seharusnya dia berubah. Tapi masalahnya mayoritas dari kita sekarang sudah ada Islam bahkan dari semenjak kita dilahirkan, tapi tidak juga kunjung ada perubahan. Apa contohnya? Coba kita lihat beberapa hal berikut ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita umat terbaik
kata Allah. Kita sibuk cari uang, padahal di depan kita berhadapan dengan narkoba, pemerkosaan, kekerasan, korupsi, pelacuran, kebohongan, dan kehilangan tujuan hidup. Yang semua tadi tidak bisa diselesaikan dengan uang. Habiskan banyak waktu untuk mengejar sesuatu yang dia pikir harus dia kejar, untuk memiliki sesuatu yang dia pikir harus dia miliki, tanpa kemudian dia pernah bertanya, maunya Sang Pencipta kepada aku ini apa? Ya, itulah tadi secuplik gambaran tentang kehidupan kita, khususnya di Indonesia, negeri kita tercinta. Apa yang kita lihat? Masalah atau solusi? Masalah semua. Ada pemerkosaan, ada perzinahan, macam-macam. Untuk lebih jelasnya kita akan coba. Tapi kabar baiknya teman-teman, kita sudah pernah dipuji oleh Allah. Kaum muslimin dipuji dengan apa? Allah katakan dalam Quran surah Al-Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita dipuji sebagai umat apa? Khairu ummat. Umat yang kalau umat terbaik itu nomor 1 apa nomor 2? Yang terdepan apa terbelakang? Yang unggul apa yang paling belakang? Harusnya begitu. Tapi nyatanya dalam segala hal, segala lini kita tertinggal, teman-teman. Dan itu yang menyedihkan. Contohnya mana? Oh, belum. Padahal kita mayoritas muslim di negeri kita ini. Tapi sayangnya tidak tampak pada diri kita itu keislaman kita di luaran sana. Kalau di masjid tampak ya. Ya Ustaz Arif ya, kalau kita di masjid tampak banget gitu kan. Tapi kalau di luaran bisa kita lihat. Nanti kita lihat cek di luar sana bagaimana kondisi umat Islam hari ini. Umat Islam paham sekulerisme, hedonisme, dan dia menjadikan ilah baru nih dunia. Prinsipnya apa? Hidup cuma sekali, sayang kalau tidak untuk bersenang-senang gitu ya. Apa itu sekulerisme? Sekulerisme itu kalau dalam bahasa kita itu fasludin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Jadi kalau agama itu cuma nempel di KTP saja lah. Jadi selebihnya kita nggak usah pakai agama gitu. Jadi kalau di masjid kita pakai agama, begitu keluar dari masjid kita tanggalkan itu semua. Kita berpakaian nggak pakai agama, kita bermuamalah jual beli nggak pakai agama, kita ngutang duit temen, kita BU tadi nggak pakai agama dan lain sebagainya. Itu sekulerisme. Hedonisme kita foya-foya. Prinsip anak muda kan begitu ya. Ya, kecil disayang, muda terkenal, kemudian dewasa kaya raya, mati masuk surga. Wah, asik banget. Maunya gitu, tapi nyatanya enggak juga gitu. Lanjut, habislah waktu mereka untuk bermaksiat lagi. Contohnya mana? Ini contohnya teman-teman. Siapa yang pernah begini? Ngaku. Ya, angkat tangannya. Jangan ya, jangan ya dek ya. Jangan, karena ini aib bagi kita ya. Udah nih. Yang seperti ini jangan ditiru deh ya. Ada lagi contoh lain? Misalnya ini. Perilaku seksual remaja SMP dan SMU ini setelah disurvei luar biasa dahsyat. 93,7% pernah ciuman, petting, oral seks dan lain sebagainya. Wah, banyak ya. 62,7% remaja SMP sudah nggak perawan lagi. Keren atau keren? 21% remaja SMU pernah aborsi, 97% pernah menonton film porno. Ini disurvei oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2008. Ini 2024. Tambah hancur apa tambah baik? Tambah hancur. Saya ingat 2008 itu, ini masih zamannya
HP Nokia yang eksis. Sekarang sudah pakai bukan Android lagi teman-teman. Sudah pakai iPhone gitu ya. Tapi sayangnya kita hancur-hancuran ya, makin kesini makin hancur. Apalagi yang terjadi? Sekitar 2,5 juta perempuan di Indonesia setiap tahunnya menjalani aborsi. Ya perempuan-perempuan, ayo hati-hati nih. 21% siswa SMA pernah melakukan aborsi, bahkan di usia masih sekolah. Ada yang ngelahirin bahkan di sekolah gitu ya. Menyedihkan banget. Dan terakhir itu banyak teman-teman yang mengajukan nikah cepat. Waktu sekolah udah nikah. Itu gara-gara main kejauhan. Ya gitu. Ada lagi bayi 9 bulan diperkosa. 9 bulan bro. Kayak apa itu kan ya? Akibat kebanyakan nonton film mungkin ini. Ada lagi ini si Eno, ini seorang gadis yang kemudian diperkosa, digengbeng oleh teman-temannya. Kemudian terakhir itu dimasukin gagang pacul ke dalam kemaluannya sampai mati. Sadis enggak? Ini muslim bukan nih? Muslim bukan? Muslim. Lalu kemana Islamnya? Ada lagi? Wah mereka ternyata masih berpendidikan juga ya. Sekolahnya begini. Siapa yang dulu pernah begini? Ngaku. Rama. Kan dulu kayak gini Rama ya? Enggak ya? Enggak lah ya. Jangan ya dek ya. Nah ini lihat nih, ini luar biasa ini. Habis sekolah 12 tahun masih begini juga ternyata. Tidak cukup bagi siswa SMA dalam merayakan kelulusan mereka. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagian siswa yang baru dinyatakan lulus ujian nasional melakukan asik ya Rama ya dulu ya. Di jalan. Asik ya, Tindakan begini. ugal-ugalan mereka lakukan Coret-coret di ya. 12 tahun sekolah akhirnya belajar nulis juga di baju temennya gitu ya. Masuk sekolah belajar nulis, selesai sekolah belajar nulis. Pelajar yang berkonvoi. Tidak hanya itu, saat berkonvoi sebagian pelajar juga mengisi kegembiraan mereka dengan menenggak minuman keras. Wah, Di Surabaya, mantap Jawa lah ya. Timur, sebagian siswa juga melakukan hal serupa. Mereka melakukan konvoi motor secara ugal-ugalan di jalan. Bahkan Iya, itu SMA-nya. SMP-nya gimana teman-teman? Mau tahu SMP-nya gimana? Nih, wah ciwi-ciwi. Ini para akhwatilah ya, lihat nih. Seperti ini kelakuan anak SMP. Bocilnya, gimana bocilnya? Pengen tahu bocilnya? Nih dia bocilnya. Mantap sekali. Ya. Siapa ini? Ini muridnya Ramadan kayaknya. Ramah banget. Oh, enggak ya. Bukan. Jangan deh ya, jangan. Yang masih bocil tolong hindari ini. Ya, ditegur sama gurunya. Hendak sholat duha di masjid, guru tersiram air oleh murid, muridnya dicubit, gurunya dibui. Ini wajah Indonesia, negeri kita tercinta. Mana Islamnya? Ya mana? Mana Islam kita? Kok begini banget gitu ya? Ini banyak atau sedikit yang begini? Tadi yang mojok di pinggiran berduaan tadi banyak atau dikit? Banyak teman-teman ya. Masuk kuliah yang katanya perguruan paling tinggi, apa yang terjadi? Seperti ini juga di ospek. Pernah yang ngalamin begini? Suruh ngemut empeng ini. Apa korelasi pendidikan dengan empeng? Balik jadi bayi. Ini menyedihkan teman-teman ya. Jadi patutlah kiranya kita pertanyakan lagi keislaman kita. Setelah dia tamat sekolah, akhirnya apa? Menjadi orang yang hanya bisa melakukan kekerasan-kekerasan ya. Dapat tekanan hidup karena pemikirannya sempit, akhirnya solusinya kekerasan, solusi praktis. Dikit-dikit tawuran. Dikit-dikit berantem. Itu aja kerjaannya. Ada lagi? Ini lebih jauh lagi. Ini orang yang menuju kebebasan. Jadi nggak mau diatur, dia pengen bebas. Saking bebasnya, seperti ini wujudnya. Nah, jangan ditiru ini. Ini hanya contoh yang tidak baik. Atau setidaknya dia ugal-ugalan. Masa depan bangsa seperti apa yang dapat diharapkan dari mereka kira-kira? Di sini nggak ada yang begini ya? Aman ya? Pertanyaan selanjutnya teman-teman, masih yakinkah kita dengan Islam yang kita miliki hari ini? Yakin? Masih yakin? Islam kita loh nggak ngepek, nyatanya juga masih begitu. Atas dasar apa kita yakin? Ayo. Apakah Islam memiliki solusi atas segala masalah-masalah tadi? Yang sudah menumpuk-numpuk dan sudah kompleks? Jawabannya iya. Sangat iya.
Islam telah terbukti berhasil memecahkan problematika yang sama meskipun sudah numpuk-numpuk sebesar gunung Jabal Nur ini. Contohnya siapa? Rasulullah. Ketika Rasulullah diturunkan di Mekah, diberi wahyu oleh Allah, kemudian dia menyebarkan Islam, menginstal Islam ke dalam Mekah dan Madinah, mereka berubah. Tadinya padahal jahiliyah banget, zina di mana-mana, maling di mana-mana, perampokan, pembunuhan, tawuran antar suku. Bahkan bukan cuma antar desa, tapi antar suku. Ada 2 kubu besar tuh di Madinah ya, di Dasrib, suku Aus dan suku Hojrot. Sampai habis generasi tuanya, tawuran terus, ribut terus. Bahkan ada yang dikubur hidup-hidup tuh bayi perempuan. Tapi mereka semua selesai dengan Islam. Mereka berubah dengan Islam. Pertanyaannya kita gimana nih? Gitu ya. Solusi seperti apa yang Rasul kita lakukan kok bisa mereka berubah? Apa akar masalah dari masalah-masalah yang sudah menumpuk ini? Dan harus kita mulai dari mana nih teman-teman? Supaya bisa merubah keadaan ini semua. Jawabannya jangan kemana-mana, kita mulai di kajian berikutnya. Cukup apa ya? Belum ketemu solusi, waktunya habis semuanya. Kita sampai jam 3 ya kayaknya. Siap ibu-ibu sampai jam 3 mbak-mbaknya. Antum siap, saya pulang. Pertama dimulai, Allah sudah mengajarkan kita ya. Apa itu? Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah keadaan apa yang ada pada diri mereka. Jadi kalau mau berubah, rubah dulu ma bi anfusihim. Apa yang ada pada diri mereka. Apa yang harus dirubah pertama kali? Jawabannya adalah konsep kehidupan. Pandangan cara mereka melihat kehidupan ini seperti apa. Ini ada sebuah ilustrasi, tapi bukan sembarang ilustrasi karena ini yang buat adalah Allah. Ya kalau kita mungkin nggak bisa bikin ilustrasi seperti ini. Ini gambar apa? Pohon. Pohon ini bukan pohon sembarangan. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluhas sabitun wa far'uha fis sama. Ini kata Allah dalam Al-Qur'an. Allah katakan, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat tauhid, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi masalah yang numpuk tadi itu sebenarnya karena akarnya itu tidak kuat. Kalau dalam bahasa kita disebut akidah. Pondasinya enggak kuat, akarnya enggak kuat. Jadi bagaimana menghasilkan iman yang produktif? Iman yang bisa menghasilkan batang, kemudian tumbuh ranting-ranting, cabang-cabang, daun-daun, kemudian berbuah. Sulit. Kenapa? Karena akarnya enggak kuat. Kenapa akar enggak kuat? Seperti yang dibilang tadi, teman-teman berdua tadi. Kita memiliki Islam itu dari orang tua kita. Bukan karena kita berproses sendiri. Inilah penyebabnya. Coba teman-teman kalau misalnya dari kecil itu orang tua kita sudah tajir, udah kaya, udah punya mobil, punya motor, bahkan punya helikopter kalau ada gitu ya. Kira-kira mobil yang ada di rumah itu spesial nggak buat anaknya? Enggak, dari kecil dia memang udah punya. Tapi beda dengan orang yang sambil dia sekolah, sambil dagang permen, dagang es, nabung, beli motor. Motornya spesial? Apa yang bikin spesial? Prosesnya. Nah, itu yang terjadi ketika kita memiliki Islam tanpa proses, maka yang jadi Islam itu bukan jadi sesuatu yang spesial buat kita. Jadi kayak apa ya, agama ini kalau mau ditanggalkan, mau dilepas ya lepas aja. Benar begitu? Ya harus benar, kalau nggak benar saya pulang. Ya jadi harus benar gitu ya. Lanjut. Lalu bagaimana proses yang benar itu teman-teman? Allah sudah ajarkan ya. Tapi sebelum ajarkan kita punya sesuatu nih untuk antum lihat. Kita diberikan Allah akal, yang dengan akal ini seharusnya kita berproses untuk memiliki iman. Thariqul iman. Jalan menuju iman itu adalah dengan akal kita. Allah ingatkan itu ya dalam Al-Qur'an, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Siapa yang enggak punya akal? Punya semua? Bawa. Masya Allah. Punya akal berarti harus punya semangat untuk berproses. Kenapa? Karena kita diberikan Allah sama, privilege yang sama.
Selanjutnya ayat yang lain Allah juga ingatkan kita afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Sama tuh. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan kepada langit bagaimana dia ditinggikan, dan kepada gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan. Ini arahan dari Allah supaya kita apa? Menggunakan panca indera kita untuk melihat ciptaan-ciptaan Tuhan, lalu kemudian kita berpikir, adakah yang menciptakan ini semua, ataukah semua ini terjadi secara kebetulan? Seperti perkataan orang-orang ateis. Ya, kenapa harus pakai akal banget gitu? Kenapa harus pakai akal? Karena satu-satunya cara yang dibenarkan dalam Islam hanyalah menggunakan akal, bukan ikut-ikutan. Contohnya ini, kita lihat. ساکت. این درس اول امروزه. 2 با 2 میشه 5. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. چند میشه؟ 5 میشه. تکرار کنیم. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. چی پسر؟ آقا اجازه مگه 2 با 2 4 نمیشه؟ من دارم به تو میگم 2 با 2 5 میشه. پس چه سوال نیست. فهمیدی؟ آقا فقط فکر کردیم که فکر نکن. نمیخواد فکر کنی. 2 با 2 5 میشه. حالا بشین حرف نزن. دفتراتون رو باز کنین و بنویسین. 2 به علاوه 2. آقا اجازه 2 به علاوه 2 میشه 4. وقتی همه چی 4 میشه چطوری ممکنه این دفعه 5 بشه؟ اصلا کی به تو چیز حرف زدن داد؟ به چه حقی من سوال میبری؟ آقا فقط میخواستم بگم 2 با 2 5 میشه. تکرار کن. ولی آقا روی تخته تکرار کن. 2 به علاوه 2 رو به تخته. 4. همتون میدونین که 4 میشه. تخته رو نگاه تو کن. هم که میدونین 4 میشه چرا چیزی نمیگی؟ سکوت. Cukup ya. Nggak mati ditembak anak. دفتراتون رو باز کنه بنویسین. 2 به علاوه 2 مساوی 5. همینطور که بنویسین تکرار کنین. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. چند میشه؟ 5 میشه. چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. چند میشه؟ Ya, itu contoh bagaimana kekuatan akal. Siapa yang paling berani untuk teriak adalah orang yang puas akalnya. Ya enggak? Dia enggak terima gitu ya. Masa 2 tambah 2 5 kan gitu ya. Kalau enggak mau nerima 5 ditembak mati. Murah banget nyawanya ya. Itu yang terjadi. Nah, itulah yang kemudian dibangun oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian mengajarkan Islam itu memuaskan akal, kemudian menenteramkan hati dan sesuai dengan fitrah manusia. Itulah Islam. Why should Islam? Kenapa harus Islam? Karena kita agama yang memuaskan akal. Contoh yang konkret. Kenapa saya bilang contoh konkret? Lihat ini. Ada lagi. Kita nonton terus ini, nggak apa ya? Sampai pagi kita nonton. Oh belum, apaan? Set. Ini Bilal berubah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. من هو الأقوى؟ أحد. تكلم. أحد. سيدك أم ربك الأحد؟ أحد. أحد. الله أحد. Masya Allah, sampai ada timah batu teman. ألم تقضوا عليه بعد؟ العبد لا يصيح من الألم. Oke. Coba
Apa yang membuat Bilal bin Rabah mengatakan ahad? Kenapa? Karena akalnya sudah terpuaskan. Tuhan itu hanya satu. Gak mungkin Tuhan dua, bubar dunia kalau Tuhan dua. Yang satu matahari pengennya terbit dari timur, yang satu pengennya terbit dari barat, tumburan kan gitu ya. Maka yang dipuas oleh akal adalah ahadun ahad. Itulah ketika akal itu dipakai untuk berproses. Jadi tadi muslim-muslim yang kita lihat tadi, yang maksiat tadi, apa bedanya dengan Bilal bin Rabah? Jawabannya karena Bilal berproses. Nah kalau kita mau punya iman yang tertancap kuat seperti tadi, maka harus rela untuk berproses. Siap berproses? Siap ya. Loh, bukannya kita disuruh sami'na wa ata'na. Iya enggak? Ada enggak yang nyuruh? Sami'na wa ata'na, suruh denger, suruh taat. Iya, iya, memang. Tetapi sami'na wa ata'na itu kepada Sang Pencipta setelah kita mampu membuktikan kebenaran Sang Pencipta tersebut secara pasti, secara tidak terbantahkan. Tasdikul jazm, pembenaran yang tegas. Kalau sudah dibuktikan baru kita sami'na wa ata'na. Tapi kalau belum, jangan ya dek ya. Takutnya nanti salah pilih Tuhan kita. Contoh, misalnya saya contoh siapa ya? Rama lagi lah kayaknya. Karena Rama yang paling dekat mah. Secara keluarga dekat, secara jarak dekat. Jadi misalnya gini ya, misalnya Rama sakit gigi. Sakit gigi enak nggak enak? Nggak enak sakit gigi itu. Dia tanya ke saya, kak kalau sakit gigi dokter mana yang kira-kira mantap, tokcer? Saya katakan dokter langganan saya mah, namanya dokter Nanda. Jadi akhirnya apa? Saya kasih alamat. Rama berangkat ke rumah si dokter Nanda Prayoga, SPG. Dan ternyata sampai di sana, ya ada pelangnya, beneran ya ada pelang, dokter Nanda Prayoga. Kemudian juga dilihatnya juga di teras, di ruang tunggu banyak pasien-pasien yang sedang menunggu untuk berobat gigi. Kemudian Rama datang ngobrol dengan beberapa pasien setelah mendaftar, sambil nunggu ngobrol, Mbak sakit gigi udah berapa lama? 5 tahun misalnya. Misalnya gitu kan ya. Jadi apa? Rama semakin yakin atau enggak yakin? Semakin yakin. Ketika masuk ke tempat dokter gigi, diberobatin, dikasih resep obat, sami'na wa ata'na kan dia. Bener enggak? Sami'na wa ata'na. Setelah dia mampu membuktikan itu benar dokter gigi itu. Ini gambarnya dokter gigi langganan saya. Nah, begitupun dengan kita memilih Tuhan. Kita buktikan dulu Tuhannya benar atau salah. Jangan asal ya Allah lah. Tahu dari mana Allah? Dari Quran. Kok percaya Al-Quran? Ya karena dari Allah. Mutar-muter jadinya begitu ya. Maka iman yang muter-muter itu tidak akan menghasilkan akidah yang kuat. Maka harus finding God. Apa ini? Ya, menemukan Tuhan. Wah, udah ketemu belum ini Tuhan? Oke. Menemukan Tuhan tidak harus main ke langit gitu ya. Cukup kita ajukan beberapa pertanyaan ke dalam akal kita bisa Allah menemukan Tuhan. Benarkah pencipta itu ada? Menciptakan dunia? Kemudian jika Tuhan itu ada, siapa Tuhannya? Dan jika dia beneran Tuhan, apa buktinya kalau dia Tuhan? Jangan-jangan cuma klaim saja Tuhan. Siap mencari Tuhan ya? Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Tapi sepertinya ada banyak tingkatan teman-teman. Ketika menemukan Tuhan, banyak sekali tingkatan dalam keimanan. Setidaknya saya temukan ada 4. Nanti kalau antum mau nambahin silakan tambahin. Tapi yang saya temukan ada 4. Yang pertama, dalam pencarian Tuhan ada yang namanya ateis. Di sini ada yang ateis? Jangan. Bohong lagi. Ateis itu kenapa? Ateis tidak percaya dengan agama, tidak percaya dengan Tuhan. Jangankan agama, Tuhan aja nggak percaya dia. Dia meyakini bahwa segala sesuatu terjadi dengan kebetulan. Simsalabim, ada semuanya. Yang kedua, ada tingkatan. Dia percaya Tuhan sih, tapi nggak percaya sama agama. Menurut mereka agama itu cuman konspirasi manusia, hanya alat untuk memanfaatkan manusia lainnya. Jadi dia nggak percaya agama, tapi dia yakin sama Tuhan. Tuhan itu harus ada. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia percaya Tuhan, dia juga percaya agama. Tapi agama cuma jadi identitas belaka, cuma nempel di KTP. Dia dalam berkehidupan tidak pakai agama. Ini kita sebut dengan believer. Orang yang cuma Islam KTP kalau dia Islam. Nah yang keempat, dan ini yang harusnya kita tuju, yaitu obedient. Siapa ini? Siapa? Orang yang percaya Tuhan, percaya agama,
dan taat dengan Tuhan dan agamanya. Ini obedient. Nah, alhamdulillah kalau kita singkat aja. Jadi kalau ateis itu diajak untuk jadi agnostik, cukup dia dicarikan adakah Tuhan. Setelah ketemu baru dia bisa jadi agnostik. Dari agnostik kemudian naik ke believer. Ini dijelaskan dulu Tuhannya yang mana, agama yang mana yang benar Tuhannya. Jadilah dia believer. Dan yang ketiga, ketika kita ingin jadi believer ke obedient, orang jadi taat agama dan taat Tuhan, maka buktikan dengan kebenaran-kebenaran yang kuat. Jadi dibuktikan dulu Tuhannya itu, agamanya itu. Dan alhamdulillah kita bukan ateis, kita juga bukan agnostik. Kita believer. Believer bukan? Ya, mungkin believer ya? Mungkin, sangat mungkin. Islam hanya jadi identitas tadi, seperti yang kita contohkan tadi ya. Anggaplah kita semua believer, kita sedang berproses untuk menjadi obedient. Oke, kita mulai ya. Ini sebenarnya materinya panjang, tapi saya singkat aja ya, biar cepat. Kita sudah membuktikan, benarkah pencipta itu ada? Jawabannya pasti ada, karena kita sudah percaya. Kemudian jika ada, siapa dia? Nah tuh, siapa dia? Dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Innani anallah la ilaha illa anna fa'budni aqimus shalah li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini kata Al-Quran. Tuhannya namanya Allah. Beneran yakin Tuhannya Allah? Yakin? Yakin enggak? Coba, mengapa kita harus percaya kalau Tuhannya Allah? Apa buktinya kalau Allah itu Tuhan kita? Sudah buktikan? Ya, maka bagaimana metode membuktikan bahwa Allah adalah Tuhan yang hak, yang benar, dan gak ada Tuhan selain Dia? Nah, ini yang kita sebut proses. Kita harus mampu berkomunikasi dengan Allah. Gimana caranya? Terbang ke langit? Enggak. Caranya adalah dengan apa? Berdoa. Caranya adalah dengan melihat Al-Quran. Kenapa melihat Al-Quran? Karena Al-Quran diklaim sebagai firman Allah. Kita harus berani teman-teman mempertanyakan. Sebagai orang berakal, kita berani mempertanyakan, benarkah ini firman Allah? Jangan-jangan buatan Rama. Ya, Al-Quran. Jangan-jangan buatan orang Arab atau buatan Muhammad. Harus berani dipertanyakan ini. Kenapa Al-Quran? Benar Al-Quran dari Allah. Nah, bukti kebenaran Al-Quran ini harus kita buktikan. Dan satu hal yang paling kita mengerti, Al-Quran itu sebuah kitab yang turun dalam berbahasa Arab. Mau disuguhkan kemana saja tetap orang akan bilang ini kitab bahasa Arab. Ya. Sebentar, karena kita ingin membuktikan Al-Quran ini dari Tuhan, kita harus tahu yang namanya Tuhan itu maha hebat atau maha lemah? Maha hebat. Maha benar atau salah-salah? Maha benar. Maha kuasa atau enggak? Maha berilmu? Maha berilmu. Maha tahu? Maha tahu. Kalau begitu, ketika Allah maha tahu, maha berilmu dan maha kuasa, ketika dia berkalam, dia berucap, tidak mungkin kalamnya itu ada kesalahan. Sepakat ya? Harus gitu ya Tuhan ya. Jangan sampai Tuhannya salah. Tuhan salah. Gimana makhluknya? Gitu. Jadi Allah sudah buktikan itu dalam Al-Quran. Afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang banyak banget di dalamnya. Kalau bukan dari Allah. Sekarang kita cek, ada nggak yang salah? Kalau salah, kita keluar bareng-bareng. Oke. Cek ya, apa saja sih kandungan dalam Al-Quran? Ternyata di dalam Al-Quran itu banyak yang terkandung. Kita nggak mungkin tinjau satu-satu karena waktu kita nggak cukup. Jadi ada sejarah di situ, ada cerita nabi-nabi terdahulu, ada umat-umat terdahulu, ada Fir'aun dengan Musa, ada Namrud dengan Ibrahim, dan ada banyak umat terdahulu. Ada cerita masa depan, ada kiamat, hari berbangkit, yaumul hisab, yaumul mizan, dan lain sebagainya. Ada surga dan neraka, ada juga sains. Ya, sains, ilmu pengetahuan. Ada juga perintah dan larangan berupa aturan. Sekarang kita akan tinjau dari sisi yang paling kita gandrungi hari ini adalah sains teknologi. Apa itu? Sains. Kita akan lihat apakah Al-Quran
sejalan dengan sains teknologi sekarang. Gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Ada ini. Titik. Titik apa ini? Ya, ini titik singular namanya. Yang masanya tidak, yang masanya itu unlimited dan ruangnya unlimited. Kita lihat. Titik ini meledak. Udah gitu doang kok. Itu namanya Big Bang. Pernah dengar Big Bang? Pernah ya? Enggak pernah. Belajar sama Mas Bowo nanti. Sabar. Itu Big Bang. Teori Big Bang ini ditemukan baru-baru ini. Ya, apa yang dijelaskan di sini? Coba perhatikan. Di Al-Qur'an itu sudah dijelaskan. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada beriman? Big Bang yang baru ditemukan hari ini itu sudah diucapkan oleh Rasul kita Muhammad itu 14 abad yang lalu. Sesuai dengan kondisi sekarang. Itu yang pertama. Dulunya langit, bumi itu nyatu. Kemudian Big Bang meledak, kemudian terjadilah proses penciptaan. Lanjut. Nggak mau jalan. Kenapa dia? Takut apa dia? Halo, halo. Ini masih bagus. Lanjutkan. Oke. Selanjutnya di Al-Qur'an juga dijelaskan yang tadi dibaca oleh Ustadz Asmal, wal jibala autada. Apa maksudnya? Dan gunung-gunung dijadikan sebagai pasak. Gunung itu jadi pasak bumi. Ya, ini bukan jamu ya. Nanti ibu mengiranya jamu pasak bumi. Ini gunung dijadikan pasak. Ini sudah terbukti sekarang. Padahal itu 14 abad yang lalu disampaikan oleh Al-Qur'an. Ahli geologi belum Lihat menemukan ini. fakta mengenai keberadaan gunung sampai sekitar abad 20. Masih ada anggapan bahwa gunung tercipta karena tumpukan material-material yang memadat dari ledakan inti bumi. Akan tetapi ilmu pengetahuan modern pun terkejut ketika mengetahui bahwa ada yang disebut dengan akar gunung. Akar gunung ini memiliki kedalaman 10 sampai dengan 15 kali tinggi gunung yang ada di atasnya. Sebagai contoh, Gunung Everest. Gunung tertinggi di dunia ini memiliki tinggi kurang lebih 9 km di atas permukaan bumi, dan akarnya menjulang ke dalam bumi sepanjang 125 km. Para geologis pun akhirnya menemukan bahwa terjadinya gunung adalah akibat adanya pergesekan antara dua lempeng bumi. Lempengan yang ada di atas akan membentuk struktur gunung, sedangkan lempengan yang ada di bawah akan kemudian masuk ke dalam bumi dan menjadi akar gunung. Konstruksi ini sangat mirip dengan dua kayu yang kemudian dipasak atau dipaku di bagian atasnya untuk membuatnya stabil. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan akar gunung ini sehingga bumi menjadi stabil dari banyaknya goncangan dan gempa bumi yang tentunya dapat merusak kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain yang ada di dalamnya. Ya, Masya Allah. Itu tadi gunung sebagai pasak. Yang itu sudah disebutkan Al-Quran. Berapa? Informasi itu sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Dan itu sains teknologi baru menemukannya tahun 1800-an. Padahal jauh banget mas selisihnya. Ada lagi yang lain buktinya? Ada lagi. Apa itu? Ini, marajal bakhraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada dua laut yang bertemu. Ini laut ya. Samudra Atlantik dan Samudra Mediterranean, Laut Mediterranean. Ini dua laut yang satu tawar dan yang satu asin. Bertemu tapi tidak bisa bercampur, seperti ada dinding yang memisahkan mereka. Dan ini sudah diceritakan oleh
Al-Quran 14 abad yang lalu. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Ya, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ini kebukti Al-Quran itu relevan dengan sains teknologi. Dan dulu Rasulullah nggak pakai drone ya. Kalau sekarang kan bisa dicek pakai drone. Sekarang bisa dicek. Tapi kalau dulu enggak. Dari mana Muhammad tahu kalau bukan dari Allah? Sekali lagi, informasi itu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kurang lebih 1400 tahun yang lalu, teman-teman. Nah, masih belum yakin? Udah yakin belum? Lemes sih. Yakin belum? Yakin kalau Al-Quran adalah kitab kita? Yakin? Dari Allah ya? Kalau belum yakin, masih banyak ayat-ayat lain yang juga nggak mungkin kita preteli satu persatu di dalam Al-Quran. Ada metode sidik jari. Jadi sidik jari manusia itu nggak pernah sama. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir tidak pernah sama. Dan itu ditemukan oleh Francis Galton di tahun 1880-an. Padahal itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran 14 abad yang lalu. Ada lagi, ada produksi susu dari hewan-hewan gitu ya. Itu dijelaskan prosesnya di Quran An-Nahl ayat 66. Produksi apa lagi? Fakta bulan tidak bercahaya. Bulan, kita tahu bulan ada cahayanya kan ya? Dan setelah diteliti ternyata ilmuwan meneliti bulan itu tidak bercahaya. Dia hanya memantulkan cahaya dan itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran di Quran Al-Furqan ayat 61. Ada lagi bulan mengelilingi matahari. Padahal yang kita lihat bulan itu kejar-kejaran. Ya enggak? Matahari duluan, matahari hilang ada bulan. Tapi ternyata enggak, ternyata bulan itu mengelilingi matahari dan itu baru diketahui setelah ada teleskop. Bagaimana kemudian Al-Quran menjelaskan di Quran Asy-Syams ayat 1-2 itu hal seperti ini. Kalau bukan dari pencipta langit dan bumi. Oke, kalau gitu buktinya sudah cukup ya. Kebenaran Al-Quran itu yang mustahil dikarang oleh manusia. Masih belum yakin, maka ini pun bukti bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena tidak mungkin dia mengucapkan sesuatu yang itu fenomenal gitu ya, sesuatunya kalau bukan karena dia utusan Allah. Diingatkan lagi oleh Allah, innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus shalah li dzikri. Ya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Itu kata Allah. Jadi Tuhan kita sepakat namanya Allah. Sudah dibuktikan? Sudah. Masih belum yakin? Kalau belum yakin kita tambahin buktinya. Mau lagi? Ada lagi buktinya. Ini. Ada tantangan dari Al-Quran, tantangan bagi seluruh umat manusia. Apa itu? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mislih wa da'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apa kata Allah? Wa in kuntum fi raibim, jika kalian wahai manusia-manusia masih ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bisuratim min mislih. Maka datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Bisa datang satu surat yang semisal. Surat paling pendek surat apa? Al-Kautsar. Berapa ayat? Buat 3 ayat yang semisal dengan Al-Quran kalau kalian mampu. Lanjut lagi kata Allah apa? Katanya, wada'u syuhada'akum, ajak semua penolong-penolong kalian. Kalau ada orang satu planet, ajak semuanya untuk buat yang semisal dengan Al-Quran. 3 ayat aja. Enggak mampu manusia ternyata. Min dunillah kecuali Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Udahlah, Allah udah tahu kita enggak mungkin mampu. Maka Allah katakan lanjutan ayatnya, fa illam taf'alu walam taf'alu. Jika kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan tidak pernah mampu. Ingat ya, di sini ada kata lam dan ada lan. Kalau lam itu masih mungkin mampu, tapi kalau sudah lan tidak akan pernah mampu. Kalau orang Jawa bilang tuh wes dipal, wes le, nggak mampu nggak, gitu ya. Maka kalau sudah nggak mampu bikin yang semisal, maka apa? Fattakun narolati wakuduhan nasu wal hijarah. Maka takutlah kalian dengan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dahsyat enggak neraka? Kenapa dahsyat? Bahan bakarnya manusia.
Manusia bisa dibakar? Bisa. Batu, bahan bakarnya batu bro. Batu bisa dibakar? Saking dahsyatnya api neraka, batu jadi bahan bakar. Berarti batu bisa dibakar. Keren nggak neraka? Siapa yang mau ke sana? Jangan ya. Kenapa? Karena itu uiddat lil kafirin. Itu hanya untuk orang-orang kafir. Kita jangan lah ya. Jangan. Ini bukti nyata bahwa tidak ada satupun manusia sampai hari ini yang bisa menurunkan Al-Quran, membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Itu bukti nyata bahwa Allah adalah Tuhan kita. Masih semangat? Saya udah lemes tapi ini. Ya, lanjut. Ternyata Allah tidak hanya bercerita tentang sains teknologi, Allah nggak bercerita tentang masa lalu, nabi ini, nabi itu, dan cerita umat-umat terdahulu. Lebih spesifik Allah memberitakan tentang perjalanan hidup manusia. Siapa manusia? Kita. Fokus ibu-ibu, mbak-mbaknya fokus ya. Kayaknya ibu semua. Mbak-mbaknya fokus, ya teman-teman masih fokus? Karena yang tadi baru mukadimah. Ini intinya nih. Ini intinya. Apa intinya? Ingat, kita masih di sini. Di mana ini? Allah katakan dalam Al-Quran, saya nggak akan kutip banyak-banyak. Kenapa? Karena terlalu banyak. Kematian itu pasti datang menemui kita dan kita masuk ke alam kubur. Di alam kubur kita akan menunggu. Sampai kapan? Sampai trompet pertama ditiupkan. Ditiup kemudian hancur seluruh alam semesta. Baru kemudian ditiup lagi yang kedua, maka dibangkitkan di hari kebangkitan, dikumpulkan semua di padang mahsyar. Manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulkan di padang mahsyar dan dalam keadaan telanjang. Sampai Aisyah ini radhiyallahu anha dia menanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa nanti saya enggak malu ngelihat yang laki-laki telanjang, perempuan telanjang?" Kata Rasulullah, "Kenapa? Wahai Aisyah, beratnya hari itu, beratnya tanggunganmu hari itu tidak akan membuatmu untuk lirik kanan lirik kiri lagi. Kamu akan sibuk menghitung-hitung apa yang sudah kamu perbuat dahulu." Saking dahsyatnya hari itu. Itu dahsyat banget. Kemudian ada syafaat. Lalu kemudian ada hari penghisaban di mana seluruh catatan amal kita dihitung oleh Allah. Setelah dihitung maka dibagikan. Dibagikan itu ada yang menerima dari tangan kanan ashabul yamin, ada yang menerima dari tangan kiri ashabus simal. Sungguh rugi orang yang ashabus simal. Kemudian apa lagi selanjutnya? Ditimbang. Ditimbang gitu ya. Ada beratnya nanti. Ditimbang amal perbuatan kita. Baru kemudian lanjut ke telaga Rasulullah, baru menyeberangi jembatan Sirat dan ke surga atau neraka. Saya mau tanya nih teman-teman, siapa yang ngasih tahu ini? Siapa? Al-Quran dari siapa? Dari Allah, gitu ya. Kalau gitu ini benar atau salah? Benar salah? Kalau ini benar, kenapa kita masih main? Kadang kita masih memikirkan suatu hal yang remeh-temeh, nggak ada gunanya padahal, nggak ada korelasi sama pahala dan dosa, tapi kita lakuin itu. Contohnya mana? Ada contohnya, saya banyak contohnya ini. Masih pantaskah kita mengkhawatirkan sesuatu yang remeh-temeh, sedangkan perjalanan kita masih sangat panjang. Panjang atau pendek tadi? Panjang. Tapi kita kenapa masih menekan yang remeh-temeh? Contohnya apa? Nih contohnya. Penampilan jauh lebih kita pentingkan daripada akhirat. Apa itu? Lihat ini. Siapa ini? Ganteng atau enggak? Mirip Nanda? Iya. Ini cukurnya tempat bobo. Ya, ini promosinya. Tempat pangkas Mas Dim, ini pangkas ini ya. Tapi enggak cuma ini yang dicukur, ada lagi. Ini. Insya Allah. Ini karyanya Mas Dim, luar biasa. Patut diapresiasi Mas Dim. Ada lagi yang lain? Banyak. Nah. Asmal. Jangan deh ya, jangan. Ya, ada lagi yang begini. Yang lain? Nah, gini sama ini ya. Gitu ya. Nah, ini fenomena, ini cowok-cowoknya lebih mementingkan penampilan, padahal ini ditanya enggak sama Allah? Ditanya enggak rambut ini? Enggak. Rambut ini itu enggak ditanya loh, rambut yang ngasih Allah. Yang ditanya itu perbuatan kita sudah berpahala atau tidak. Itu yang masuk catatan malaikat.
Ngapain kita sibuk ngutamain penampilan sampai kemudian kita mengabaikan akhirat? Ini jadi prioritas banget gitu kan ya. Hidup dan mati bahkan kalau cewek-ceweknya. Ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak, ini buat cowok-cowok. Ada nggak buat cewek-cewek? Saya adil orangnya, pasti ada gitu ya. Dan lebih parah. Setuju Bapak? Lebih parah ya? Lebih parah. Apa itu? Begini, lihat. Aduh, nanti saya takut ini kayak meledak nih kayaknya. Set. Wah, belum. Masih bapak-bapak ternyata. Saya kira antum udah siap. Enggak, bercanda ya. Ada kok, ada. Tenang aja. Pasti kebagian mbak-mbaknya. Ini dia ini. Di blur. Kenapa di blur? Karena bahaya ternyata. Apa ini? Aduh, coba lihat. 03. Ya Sony Pikon. Ya Tuhan. Mana perginya rasa malu kita sebagai seorang wanita Islam. Dengerin Bamba. Cuba bayangkan apa perasaan Rasulullah SAW kalau dia tengok semua benda ni. Allahu Akbar. Yang dulunya baginda telah berkorban habis-habisan untuk menaikkan martabat seorang wanita, yang mana wanita dahulu hanyalah menjadi pemuas nafsu lelaki. Bayi wanita ditanam hidup-hidup. Tapi bila mana datangnya Rasulullah SAW untuk menaikkan martabat wanita, yang wanita ini perlu dihormati, disayangi dan dilindungi. Tapi di akhir zaman, mereka sendiri memilih untuk menggadaikan maruah diri. Allahu Akbar. Menari di tempat awam, bergelek di sosial media dan menayangkan aurat. Kalau tak malu dengan manusia, at least malulah dengan Allah. Muhasabah. Iya, muhasabah. Coba lihat diri kita teman-teman. Masihkah kita mementingkan hal yang remeh-temeh sedangkan apa? Sedangkan ajal itu sudah sangat-sangat dekat. Ada lagi yang lebih parah ini. Wah, lebih parah ini. Apa ini? Siapa ini? Teman siapa ini? Sandi. Masya Allah. Mana ke Sandi? Ini ya, tahu nggak? Kebaca nggak nih? Makasih ya udah bikin aku sakit sampai sakit ini gitu kan ya. Ya Allah gitu ya Rabbi. Galau gara-gara cewek. Ya ampun. Ada lagi? Cewek-ceweknya mana? Enggak ada ya? Oh ini nih. Masya Allah. Lebih baik diem tak ada ngomong seharian nggak ada kabar dia. Walau dah aku hapus tetap sakit. Itu lebih baik tapi lebih sakit ketika aku didiemin yang aku kangen. Tapi aku udah janji kalau aku nggak mau buka mulut. Wah, sampai dijahit. Apa ini istilah kita? Bucin. Ya enggak? Itu perjalanan panjang akhirat tadi bodoh amat. Dia bucin-bucin dulu aja. Luar biasa. Ada lagi yang lebih parah? Ini nih. Wah, ceweknya ini. Apa ini? Sampai kapan kau ubah tangisan Q menjadi senyuman yang indah, yang aku butuh cinta dan kasih sayang, bukan pengkhianatan. Gara-gara kamu aku jadi nangis kayak gini. Masya Allah. Asmal yang ditangisin ini kayaknya. Jangan Mal, jangan, tolong. Kasihan dia. Wah, ini buat bapaknya. Ternyata bukan hanya anak-anaknya, bapak-bapak juga sudah kejangkit. Ya Allah ya Rabbi gitu ya. Ini luar biasa. Kegalauan macam apa ini? Gitu. Kalau kata teman saya Rama inikah umat yang dirindukan Rasulullah? Enggak. Masa ini dirindukan Rasulullah? Yang model begini, Masya Allah. Luar biasa. Padahal apa teman-teman? Malaikat senantiasa mengintai keberadaan kita. Betul atau betul? Malaikat itu menunggu saatnya kita tuh dicabut nyawa kita. Tapi kita malah memikirkan sesuatu yang remeh-temeh. Gak penting banget gitu ya. Apa kata Allah? Kul yatawaffakum malakul maut alladzi wakulla bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian hanya kepadamu lah kamu akan dikembalikan. Pasti enggak ini? Pasti, tinggal nunggu waktu aja kita ini. Kematian datangnya ajal telah ditentukan waktunya sebagai suatu ketetapan dari Allah. Udah tetap waktunya, udah pasti. Tapi kita masih santuy. Wa makanna li nafsin antamuta illa biiznillah kitaban muajjala. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Pasti mati kita teman-teman. Ada lagi banyak dalilnya tentang kematian ini. Oh enggak, udah cukup. Jadi kalau sudah waktunya kita ngaji mati santai-santai
Pilih ngaji atau pilih santai-santai? Ngaji sampai mati. Bekerja mati, nganggur mati. Jadi kerja sampai mati, tapi ingat sholat gitu. Ada lagi, hijrah dari riba mati. Tetap berkubang dengan riba juga mati. Taat mati, maksiat juga, maka taatlah sampai mati. Sama prinsipnya dengan orang ngerokok. Ngerokok mati, enggak ngerokok mati. Ngerokoklah sampai mati gitu. Oke. Wah, yang ketawa itu pasti Al-Hisab gitu ya. Al-Hisab itu yakin, sering diomelin istri jangan. Oke, kalau gitu pilihan kita teman-teman, pilihan kita itu adalah mati dalam keadaan taat kepada Allah atau mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Pilihannya ada di kita. Life is choice. Allah sudah berikan kita banyak privilege. Allah berikan kita mobil, beri kita motor, beri kita rumah. Ya, diberi anak. Kalau sudah yang punya anak, ya diberikan suami yang soleh, istri yang soleha. Semua itu adalah ujian buat kita agar kita jadi semakin taat atau kita malah jadi semakin maksiat terus sama Allah. Maka pilihan ada dari sekarang. Tentukan pilihanmu dari sekarang karena Allah sediakan kita dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih kita dua jalan. Jalan fujur, jalan takwa. Oke, saya ingatkan lagi perjalanan kita teman-teman masih sangat panjang. Jadi jangan santai. Bagaimana dengan Anda semuanya? Bekal apa yang Anda persiapkan untuk mengarungi perjalanan panjang ini? Bekal apa kira-kira? Dan bekal apa yang Anda persiapkan untuk menghadap Sang Pencipta? Dan bekal yang terbaik itu kata Rasulullah adalah takwa. Takwa kepada Allah. Itulah berkah yang terbaik. Dan untuk takwa itu butuh ilmu. Bagaimana kita bisa bertakwa? Apa sih takwa itu? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Bagaimana kita bisa tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah kalau enggak tolabul ilmi? Maka tolabul ilmi itu menjadi sebuah keharusan bagi hidup kita kalau kita serius ingin kemana? Ingin ke surga seperti perjalanan panjang tadi. Mana tadi? Nih, kalau kita mau melewati ini sampai ke sini, sampai di surga, maka tolabul ilmi itu menjadi satu keharusan bagi kita. Sebagaimana yang Allah katakan, tolabul ilmi itu wajib bagi setiap muslim. Dan Rasul juga sudah sampaikan ya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, maka dari itu teman-teman di forum ini saya ingatkan, yuk ngaji bareng generasi Islam. Bagi yang belum ngaji, segera registrasi, kita ngaji bareng, main bareng, ke surga bareng-bareng. Takbir. Wah, semangat. Masih semangat ya? Oke, kalau gitu itu aja dari saya. Mudah-mudahan bisa memotivasi antum semua. Jangan pikirkan yang remeh-temeh, kita pikirkan negeri akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.